Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 program MIPA. Pada pertemuan ke-16 kita kali ini, kita akan membahas dari sesi tanya jawab pada pertemuan ke-15 minggu lalu. Saya sudah meminta kalian apa saja yang tidak paham dari materi di semester 1. Jadi ada beberapa siswa yang menanyakan beberapa pertanyaan. Di situ ada yang pertanyaannya sama, ada yang beda juga. Ya, terima kasih yang telah memberikan beberapa pertanyaan. Jadi ini saya akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan di pertemuan ke-15. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi kita di semester 1 ini. Silakan saksikan. Nah, di sini ada yang bertanya fungsi dari grafik trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ini adalah fungsi seutuhnya ya dari trigonometri. Jadi kita pelajari trigonometri itu apa aja sih gitu dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 nanti kita ketemu lagi dengan trigonometri. Nah, ini beberapa manfaat dari kita belajar trigonometri. Jadi yang pertama itu kita untuk mencari ketinggian menara dan pegunungan. Ya, jadi kita nggak tahu itu, nggak mungkin kita harus ngukur dari bawah sampai atas ya. Jadi dengan menggunakan trigonometri kita tahu berapa tinggi gedung, berapa tinggi pohon, berapa tinggi tiang bendera atau tiang listrik dengan menggunakan trigonometri. Nah, yang kedua yaitu menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, kalau kalian bisa membayangkan gelombang air laut bentuknya ombak misalkan gitu ya. Nah, ombak itu bentuknya seperti grafik dari trigonometri ya, sinus atau kosinus. Nah, itu adalah manfaat dari kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada menentukan jarak antara benda-benda angkasa. Ya, tidak mungkin kita mengukur jarak bumi ke matahari dengan menggunakan meteran ya, itu tidak akan bisa kita selesaikan. Nah, dengan menggunakan trigonometri itu bisa kita selesaikan bagaimana jarak antara benda-benda di angkasa. Lalu gelombang suara dan cahaya itu pakai fungsi sinus dan kosinus ya, dengan teori fungsi periodik. Lalu arsitek mengukur kemiringan atap, lalu membuat jembatan dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin itu manfaat dari mempelajari trigonometri ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, mencari bentuk asli grafiknya. Ya, mungkin ini maksudnya kali ya, grafik dari sinus dan kosinus. Jadi ada juga beberapa pertanyaan yang menanyakan bedanya sinus dan kosinus apa sih gitu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada dua buah grafik. Yang pertama adalah grafik dasar sinus. Ya, artinya dia fungsi grafiknya yaitu sin X. Ya. Nah, sin X jadi bagian depannya itu kan hanya sin X. Ya, artinya dia bagian depannya itu ada angka 1 walaupun tidak dituliskan angka 1. Nah, kalau ditanya amplitudonya berapa, di situ amplitudonya 1. Ya, karena tidak dituliskan ya tidak apa-apa. Jadi, kalau ditanya berapakah amplitudo dari gambar tersebut, amplitudonya adalah 1. Nah, yang kosinus juga sama di situ. Nah, ini adalah grafik dasar sinus dan kosinus. Jadi, kalau grafik dasar sinus itu kita mulai dari 0. Ya. Kita mulai dari 0. Dan untuk grafik dasar kosinus itu kita mulai dari 1. Jadi diingat, grafik dasar sinus dimulai dari 0 dan grafik dasar kosinus dimulai dari 1. Dan untuk nilai maksimum dan minimumnya itu untuk grafik dasar sama. Jadi maksimumnya untuk sinus dan kosinus 1 dan minimumnya itu negatif 1. Ya, gitu ya. Jadi ini contoh dari bentuk asli grafik fungsinya ya. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mencari nilai arcis sin? Jadi arcis sin itu sama atau kebalikannya dari mencari nilai sin. Jadi arcis sin itu sama dengan inverse dari sin tersebut. Jadi misalkan di sini ada saya memberikan contoh
sinus 30 derajat. Nah, yang kalian tahu sinus 30 derajat ya. Sinus 30 derajat kita kan sudah belajar tentang menggunakan jari ya, menentukan berapa nilai dari sudut ya, sudut trigonometri. Nah, di sini sudut 30 derajat untuk sinus nilainya adalah 1/2. Nah, itu yang kita tahu kalau dia sudutnya sudah ada. Nah, arcis di sini artinya kita akan mencari nilai sudut ya, nilai sudut nilainya berapa ya, besar sudutnya berapa ya, itu besar sudut dari nilai tersebut berapa. Jadi besar sudutnya dari sin 1/2 itu berapa. Jadi untuk mencari arcis sin 1/2 ya, kebalikan dari ya, nah kebalikan dari sin sudut sama dengan 1/2, maka sudutnya adalah 30 derajat. Jadi arcis sin atau inverse dari sin adalah kebalikan dari nilai sudut sin tersebut. Begitu juga kosinus, tangen, dan yang lainnya. Jadi untuk arcis itu nilainya sudah ada, sudutnya yang belum ada. Gitu ya intinya ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang bertanya bagaimana cara menentukan nilai x, y pada grafik fungsi. Nah, sama halnya dengan membuat garis ya, grafik linier ya, fungsi linier. Nah, untuk mencari grafik fungsi trigonometri juga sama. Nah, ada yang pertanyaannya kenapa X-nya harus sudut istimewa. Nah, sebenarnya kenapa harus sudut istimewa? Ini membantu kita karena sudut istimewa itu nilainya untuk Y-nya sudah ada, sudah ditentukan ya. Nah, contohnya di sini saya punya Y sama dengan sin X. Nah, kalau kita gunakan sudut istimewa untuk X-nya, artinya sudut istimewa dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sampai ke 360 derajat, itu sudah ada nilainya ya. Jadi kita tinggal menentukan di situ grafiknya, Y-nya 0 ya, untuk X-nya 0 derajat. Lalu untuk X-nya 30 derajat, maka Y-nya setengah. Untuk X-nya 45 derajat, maka Y-nya 1/2 akar 2. Untuk X-nya 60 derajat, maka Y-nya 1/2 akar 3. Dan untuk X-nya 90 derajat, itu Y-nya adalah 1. Maka untuk menentukan nilai X, Y, maka tinggal kita susun saja. X-nya 0 derajat, maka Y-nya 0. Ya. X-nya 30 derajat, maka Y-nya 1/2 dan seterusnya. Begitu ya. Nanti kalian tinggal buat gambarnya. Untuk koordinat kartesiusnya, untuk sumbu X itu adalah dalam misalkan di sini adalah sudut istimewa, berarti susunannya dari sudut istimewa 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 dan lain sebagainya. Nah, untuk Y-nya itu besar nilainya. Nilainya berapa? Ya, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 dan seterusnya. Ya, itu untuk menentukan nilai X dan Y pada grafik fungsi. Pertanyaan berikutnya. Nah, menentukan grafik pada saat naik atau turun. Bagaimana cara menentukan grafik fungsi itu naik atau turun? Nah, kita lihat di sini grafiknya. Nah, gambar yang pertama ya, itu ada tanda panah ke bawah. Artinya grafik itu fungsinya turun. Ya. Nah, selanjutnya ketika yang kedua itu ada tanda panah naik ke atas, itu grafik fungsi naik ya. Jadi kalian bisa bedakannya ketika dia grafik fungsi turun berarti arahnya ke bawah, grafik fungsi naik itu arahnya ke atas ya. Itu bedanya fungsi naik dan fungsi turun. Nanti ini materi akan kita ulas lagi di kelas 12. Ada materinya tentang menentukan grafik fungsi naik dan fungsi turun. Nah, lalu ada pertanyaan, Ibu bagaimana cara menentukan amplitudo? Ya, jadi amplitudo di sini kalau kalian belajar fisika dulu SMP belajar IPA. Jadi amplitudo ini bisa kita lihat atau kita tentukan dengan melihat puncaknya di mana. Ya, puncaknya di mana? Nah, amplitudonya di sini untuk grafik Y sama dengan 3 sin X. Ya.
Y sama dengan 3 sin X. Maka kita lihat saja yang bagian depannya. Di situ ada 3 sin X. Maka itu amplitudenya adalah 3. Lihat di gambarnya di sini. Nah, puncaknya adalah di 3. Kalau bentuknya gambar, kalian lihat aja di sini. Maka di sini amplitudenya adalah 3, ya. Nah, kalau langsung dilihat pertanyaannya, tentukan fungsi Y sama dengan 3 sin X, maka amplitudonya adalah, langsung saja dilihat bagian depannya. Angkanya 3, 2, 4, atau hanya sin X-nya saja. Berarti kalau sin X-nya saja, amplitudonya adalah 1. Nah, ini ada lagi untuk menentukan amplitudo. Berapa amplitudonya? Nah, di sini karena dia fungsinya adalah fungsi cos. Nah, ingat cos itu dimulai dari atas ya. Nah, grafik fungsinya, lihat amplitudonya itu di 2. Maka grafik fungsi Y sama dengan 2 cos X. Amplitudonya 2. Dilihat di depan fungsinya. Ya, kalau dia setengah berarti di depannya adalah setengah cos X untuk amplitudonya. Nah, itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Nah, untuk ada yang bertanya bagaimana perbandingan trigonometri sembarang ya, bisa kalian putar lagi ya videonya, pelajari lagi videonya. Lalu ada yang menanyakan, kalau tidak salah Bu, kenapa mana ya? Kalau tidak salah ya, izin bertanya Bu, itu maksudnya dari rumus segitiga sembarang itu gimana ya Bu? Soalnya rumusnya banyak. Ya, itu semuanya bisa kalian gunakan untuk menentukan segitiga sembarangnya ya. Lalu mengapa titiknya harus selalu berada di titik utara, selatan, atau horizontal? Ya, ya itu sudah jelas, itu koordinat kartesius ya. Itu ya. Untuk sumbu Y itu vertikal ya, berdiri dari atas ke bawah. Untuk sumbu X itu horizontal dari kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri ya, boleh itu. Ya, mungkin itu saja materi penjelasan dari saya yang kalian tanyakan di pertemuan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin masih ada yang penasaran, boleh kita diskusi di grup kita. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang akan di penilaian akhir semesternya, nanti itu cakupannya semua materi yang saya pelajari, yang saya ajarkan sampai ke pertemuan 15 ya. Oke, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.